Apakah sini delik terhadap unsur menjual terpenuhi? Iya. Tadi saya katakan kan ini unsurnya alternatif ya. Ya, alternatif masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Terpenuhi ya. Kalau kata menawarkan untuk dijual, koma, menjual, ya, menawarkan untuk dijual ini sepintas lalu kan percobaan untuk menjual, tetapi dia fultoid, sempurna ketika itu dilakukan, menjadi tindak pidana sendiri. Baik, menjualnya itu juga menjadi satu tindak pidana yang berdiri sendiri. Baik. Terkait dengan unsur lima-limanya, apakah di sini semuanya terkait dengan turut serta? Apakah juga ada yang terbagi menjadi sebagai pelaku? Ya. Bisa dirinci si A sebagai apa, si B, si C, si D. Ya. Kalau kita baca pasal 55 tadi kan ayat 1 ke 1 ada mereka yang melakukan, gitu ya. Masing-masing memenuhi semua unsur delik secara sempurna, gitu. Meskipun ini dilakukan secara bersama-sama, bisa saja masuk ke dader, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang konteks tindak pidananya, gitu ya. Kalau kita pakai pas bahasa staf barfet itu kan artinya tindak pidana yang dia tuju kesepakatan ya. Meeting of mind-nya adalah 114. Ya, 114 secara bersama-sama. Ini konstruksinya beda dader. Jadi bersama-sama sebagai dader, sebagai pembuat. Si A, si B, si C, iya, si D. ada pembagian peran yang meskipun di dalam pasal itu didudukkan dalam satu perbuatan yang dirumuskan secara alternatif. Jadi rangkaian kerjasamanya menjadi sempurna ya? Iya, kalau itu ada meeting of mind secara bersama-sama ya. Baik, terhadap yang ilustrasi yang saya sampaikan tadi, terkait dengan alat bukti saksi, si A untuk komunikasi menggunakan alat bukti digital, WhatsApp, ke si B. Dan si A juga memperkenalkan si C ke si B juga menggunakan alat bukti WhatsApp. Dalam hal ini, saksi terkait dengan peranan si A, mungkin kita lihat tidak ada yang mendekati. Apakah pendapat ahli WhatsApp ini bisa dijadikan sebagai perluasan alat bukti di luar 184 KUHP? Saya bukan ahli IT, ya. Jadi sesuai dengan pasal 86. Dalam konteks pasal 86. Apakah di Undang-Undang Narkotika ada perluasan terhadap alat bukti? Saya tidak berani yang mulia menjawab pertanyaan itu karena terus terang saya bukan ahli IT, sehingga untuk menyocokkan atau menganalogkan apakah WhatsApp, apakah microchip, cukup gitu. Jawab sesuai dengan keahliannya. Tidak dalam kompetensi saya. Baik, ahli, jawab sesuai dengan keahliannya. Dari awal sudah diingatkan. Pertanyaan lain, silakan. Tapi ahli sendiri mengetahui ya di pasal 86 KUHP mengatur tentang perluasan alat bukti? Iya, tadi saya katakan ya ada perluasan alat bukti berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Narkotika. Yang kalau kita padankan memang mirip dengan ketentuan di dalam Undang-Undang ITE. Tetapi ini normanya masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Sehingga kalau kita membacanya, apakah norma ini saling melekat? Sebetulnya tidak. Lex specialis sistematis. Dia berlaku untuk norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang itu. Tetapi mengenai isi materinya karena teknis, saya tidak bisa menjelaskannya yang mulia. Baik, artinya terkait dengan turut serta ya. Ini mungkin bisa juga ahli pendapat akapas sama ini suatu rangkaian kerjasama yang sempurna terkait seperti perangkat elektronik itu ada fungsinya masing-masing, fungsi tanpa ada satu fungsi dan tanpa satu ada peranan itu tidak menjadi sempurna, itu maksudnya turut serta yang menjadi sempurna. Ya, kalau kita misalnya membaca satu, kalau saya tidak keliru ada di bukunya Safmeister ya tentang putusan Pokrat tahun 1989 gitu. Itu dia menceritakan tentang betapa narkotika ini menjadi satu tindak pidana yang katakanlah international crime gitu. Yang bisa antara para peserta deliknya bisa ada di lokus dan tempus yang berbeda-beda gitu ya. Itu sebabnya tadi
kalau kemudian syarat ada kerjasama secara fisik, ada kerjasama secara sadar, dan berkepentingan akan hasil dari tindak pidana, itu bisa dibuktikan, misalnya dalam bentuk komunikasi yang dilakukan di antara para peserta delik untuk menunjukkan meeting of mind-nya, maka kita katakan bahwa 3 syarat ini bisa dipenuhi. Maka jadilah dia sebagai peserta tindak pidana. Cukup Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya, kesempatan berikutnya, giliran ke penasihat hukum terdakwa. Silakan penasihat hukumnya, kalau yang sudah diusahakan jangan lagi. Silakan. Saudara ahli, sebagai pelaksanaan dari 143 KUHP, kalau di suatu kota disebutkan terjadi pemusnahan, ya, saya awali dulu dengan penukaran. Kalau di suatu kota disebutkan bahwa aparat polisi yang disuruh oleh atasannya menukar sabu dengan tawas, ya. Tapi tidak ada satu saksi pun yang melihat penukaran tersebut, tidak ada satupun. Dan tadi saksi menunjuk kepada putusan MK, ya, perluasan saksi. Apakah saksi pernah mendengar putusan PK Mahkamah Agung nomor 78 PK Pitsus 2021 dengan terdakwa seorang pengacara terkenal yang melibatkan juga saksi novel? Tahun 2021 Mahkamah Agung masih menyatakan bahwa dikaitkan dengan ketentuan 185 ayat 2, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terpidana PK bersalah melakukan perbuatan tersebut. Satu saksi bukanlah saksi. Itu kata Mahkamah Agung di tahun 2001 dengan putusan PK nomor 78 Pitsus 2021. Apa saksi masih setuju dengan ini? Iya. Yang pertama saya harus sampaikan begini Yang Mulia. Betul, ya, saya orang yang memang memegang teguh kehati-hatian dalam hukum pidana, gitu ya. Dalam banyak diskusi Pak terkait dengan undang-undang KDRT, dulu saya selalu mengatakan bahwa asas unus tesis nullus tesis itu memang satu asas yang memang kita pegang teguh. Meskipun 185 KUHP memberikan ruang ketika satu saksi bersinkronan dengan alat bukti lain. Kita juga mengacu kepada 188, dia sinkron, dia bisa membuktikan satu peristiwa pidana, maka ini menjadi satu bentuk pengecualian. Asal bukan saksi saja, tetapi ada alat bukti lain yang menjadi dasar untuk melahirkan petunjuk. Oke, gitu. Kalau begitu saya kasih contoh. Kalau seseorang bawahan mengatakan menyerahkan uang kepada atasannya, ya, tidak ada saksi yang melihat. Bukti apa yang dia bakal sinkron? Saya tidak bisa menilai itu. Intinya adalah satu saksi bukan saksi. Satu saksi bukan saksi. Tanpa adanya alat bukti lain yang bisa melahirkan petunjuk, maka asas unus tesis nullus tesis itu menjadi sesuatu yang harus kita pegang. Kalau tidak ada alat petunjuk lain berarti dia tidak punya kekuatan pembuktian. Tidak mempunyai kekuatan. Satu saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Kalau tidak ada alat petunjuk lainnya. Pertanyaan kedua, tadi sesudah tawas tersebut katanya ditukar, sabu ditukar dengan tawas, dilakukan pemusnahan. Oke. Pada waktu pemusnahan ada berita acara oleh beberapa pejabat. Oke. Dituduh menukar tawas, dibuat tuduhan bahwa yang dimusnahkan itu adalah tawas. Tapi dalam berita acara pemusnahan yang ditandatangani pejabat, disaksikan pejabat, yang dimusnahkan itu adalah sabu. Pertanyaan saya, apakah surat dakwaan itu tidak lengkap kalau tidak ada satupun saksi yang ikut menandatangani pemusnahan itu diperiksa sebagai saksi? Artinya dituduh
yang ditukar itu adalah, yang dibakar itu adalah tawas atau yang dimusnahkan tawas, tapi saksi-saksi satupun tidak ada yang diperiksa di BAP, tidak ditanyakan. Baik, kalau kita bicara berita acara tadi ya Pak ya, jelas dia adalah alat bukti surat tadi berdasarkan ketentuan KUHAP, gitu ya. Tetapi kembali lagi, tadi Bapak sempat menyebut 183, minimal 2 alat bukti kan? Ya, jadi kalau 1 alat bukti belum cukup. Belum cukup. Jadi kita menghitungnya apakah kecukupan alat bukti atau alat bukti yang cukup untuk membuktikan satu peristiwa itu ada atau tidak, itu kita harus verifikasi karena syaratnya adalah 2 alat bukti. Verifikasi dengan orang yang hadir pada saat pemusnahan, begitu? Saya tidak tahu spesifik tentang peristiwanya, tetapi kalau berita acara dan fakta ini yang dihadirkan, apakah itu menjadi satu petunjuk atau tidak, tentunya harus didukung berdasarkan alat bukti yang lain. Makanya saya kasih makanya tadi contoh nyata, pada saat pemusnahan, berita acara ditandatangani semua pejabat yang hadir pada saat pemusnahan. Berita acara pemusnahannya diakui sebagai alat bukti. Tapi tidak satupun orang yang hadir pada saat pemusnahan tersebut di BAP sebagai saksi. Apakah itu membuat surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap karena terlalu prematur? Itu saya kembalikan kepada majelis hakim untuk menilainya. Bapak, karena Ibu kan ini kaitannya 143, Ibu sebagai ahli. Saya tidak bisa menilai hanya penggalan peristiwa Pak, gitu ya. Jadi saya kira prinsipnya adalah dalam pembuktian satu tindak pidana minimal pada 2 alat bukti. Tadi berita acara itu kita terima sebagai alat bukti surat. Akanlah sangat baik kalau kemudian ada alat bukti lain yang bisa kemudian memberikan petunjuk kepada hakim bahwa peristiwa itu benar terjadi. Sederhananya kalau memang tidak bisa diverifikasi, dia tidak punya nilai kekuatan pembuktian. Tetapi apakah itu menggambarkan seluruh proses? Ini saya harus hati-hati. Ya makanya saya kembalikan kepada majelis hakim pada perkara pokoknya. Kalau untuk gitu pertanyaan saya, dalam suatu tindak pidana penyidikan, apakah saksi material sangat penting? Sudah sewajarnya harus diperiksa? Ya, karena dia, kalau kita mengacukan pada 184 KUHAP, tadi saya sampaikan, ya urutan itu bukan sekedar urutan. Karena memang alat bukti saksi itu menjadi sesuatu yang penting dan sangat penting di dalam peristiwa pidana, khususnya dalam pembuktian. Meskipun saya juga mengatakan bahwa apakah setiap pembuktian perkara pidana harus ada saksi, juga belum tentu. Ketika kemudian alat bukti lain gitu ya bisa dipakai. Dalam satu peristiwa saksinya nggak ada, tapi ada surat, ada visum misalnya seperti itu. Itu bisa dipakai. Tetapi gitu, penting di dalam peristiwa pidana, iya. Jadi apakah Anda sependapat bahwa tindakan penyidik yang tidak memeriksa orang-orang di TKP pada saat kejadian adalah tindakan malpraktek? Ya, kalau kita mengacu parameter malpraktek ya, malpraktek adalah kepada SOP misalnya, dan SOP memang atau tadi aturan-aturan penanganan, manajemen penanganan perkara itu terlanggar, tentunya kita akan mengatakan ada malpraktek. Ada malpraktek kalau saksi kunci di TKP tidak diperiksa dan di BAP. Seandainya peristiwa itu ada, ya. Oke. Dan tadi saya kaitkan lagi, yang hadir di pemusnahan tersebut adalah orang-orang yang diakui ada tanda tangannya di berita acara pemusnahan, tapi tidak satu pun dipanggil sebagai saksi di BAP dalam perkara yang sedang berjalan. Anda mengatakan itu tergolong malpraktek. Pertanyaan kedua. Kemudian setelah kasus tersebut, misalnya kejadiannya adalah di Polres Bukit Tinggi, disebutkan bahwa terjadi penukaran oleh aparat polisi di Polres Bukit Tinggi, sedangkan narkobanya tertangkap di Jakarta. Pertanyaan kedua lagi, kaitannya juga dengan praktek. Ada 4 penyidik dari Polres Bukit Tinggi di BAP di Polda Metro Jaya mengenai narkoba ini yang kemudian dibawa ke Jakarta, yang merupakan katanya hasil penukaran dari sabu menjadi tawas. Pertanyaannya, ternyata di BAP 4 penyidik tersebut tidak ditanya sama sekali oleh penyidik Polda Metro Jaya apakah melihat atau mendengar adanya penukaran sabu dengan tawas.
apakah itu juga merupakan tindakan malpraktek? Iya, saya harus mengatakan begini. Satu, ini kan ada 2 tempat yang terkait dengan peristiwa pidana, gitu ya. Saya selalu mengatakan bagaimana mengenai kewenangan untuk penanganannya, karena ini sifatnya ada di beberapa tempat, gitu ya. Termasuk pengadilannya pun kalau kita mau mengacu kepada KUHAP, ketika dia berada di beberapa tempat, tentunya yang paling mudah pembuktiannya.